Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Amelia Septianita, NIM 2284130061, kelas BKI 2B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview mengenai sejarah dan karakteristik Al-Quran yang biasa saya baca, guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi Quran. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan berupa tulisan atau berbentuk satu jilid yang tersusun rapi, namun dalam bentuk mushaf yang ditulis di pelepah kurma, kulit hewan, batu, tulang, dan lain sebagainya. Ada dua cara yang dilakukan oleh umat Islam untuk menjaga kitab sucinya, yaitu dengan cara hafalan atau penulisan. Cara tersebut sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan masih berlangsung hingga saat ini. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi seperti sekarang, Al-Quran telah dicetak dengan menggunakan mesin cetak. Di Indonesia sendiri sudah banyak penerbit yang ikut andil menjaga Al-Quran dengan bidang penulisan atau percetakan. Untuk Al-Quran yang akan saya review yaitu Al-Quran Menara Kudus atau yang biasa dikenal juga dengan Al-Quran Pojok. Al-Quran ini termasuk pada teori Turki, karena pada awalnya Al-Quran ini ditulis oleh orang Turki dan diterbitkan oleh percetakan Bahriya yang ada di Turki. Oleh karena itu, Al-Quran ini juga dikenal dengan Al-Quran Bahriya. Nah, mengapa di Indonesia dikenal dengan Al-Quran Menara Kudus dan Al-Quran Pojok? Dikenal dengan demikian karena setiap sudut atau pojok lembarannya merupakan akhir sebuah ayat dan dilanjut dengan ayat berikutnya pada bagian halaman yang selanjutnya. Kemudian Al-Quran ini dikenal dengan Al-Quran Menara Kudus karena orang Indonesia yang pertama kali memiliki Al-Quran ini yaitu Kiai Haji Muhammad Arwani Amin atau dikenal dengan Mbah Arwani. Beliau merupakan ulama masyhur di Nusantara yang berasal dari Kudus. Beliau mendapatkan Al-Quran ini ketika melaksanakan ibadah haji sekitar tahun 1970-an. Kemudian pada tahun 1974, Mbah Arwani memberikan Al-Quran kepada percetakan Menara Kudus untuk dicetak ulang dan disebarluaskan. Untuk lokasi penerbit atau percetakan Al-Quran ini yaitu di Jalan Besito nomor 35, Desa Bakalan Kapek, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Percetakan ini sudah berdiri lebih dari setengah abad dan menjadi salah satu percetakan Al-Quran dan kitab tertua di Indonesia. Percetakan ini didirikan oleh Kiai Haji Zainurinur pada tahun 1952. Adapun karakteristik dari Al-Quran ini yaitu menggunakan rasam campuran, yaitu rasam Utsmani dan rasam Imla'i. Rasam Utsmani adalah jenis tulisan Al-Quran yang secara khusus diatur oleh Utsman bin Affan yang berdasarkan pada pelafalan qiraah Al-Quran yang berbeda. Kemudian rasam Imla'i yaitu penulisan kata sesuai dengan pelafalan dan bacaannya. Kemudian hizb pada Al-Quran ini terdiri dari 1/4 juz atau 4 bagian.
Contoh hizb yang kedua yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Hizb. Kemudian hizb yang ketiga terletak pada Surat Al-Baqarah ayat 57, hizb yang ketiga halaman 12. Dan hizb yang keempat pada halaman 18 Quran Surat Al-Baqarah ayat 106, hizb yang keempat bagian. Nah, Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, tebal halamannya 619 halaman. Tiap juz terdiri dari 20 lembar dan tiap lembar terdiri dari 15 baris. Kemudian letak juznya yaitu pada bagian samping juz. Tanda baca pada Al-Quran ini yaitu menggunakan 12 tanda waqaf dan wasal yang mengikuti kaidah dari Imam Sajawandi, yaitu setiap mad tabi'i tidak diberi tanda sukun. Contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 pada lafaz yutiqunahu itu kan terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Namun pada huruf ya ini tidak terdapat tanda sukunnya. Kemudian idgham tidak diberi tanda tasydid. Contohnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 200 pada lafaz faminan nasi may yaqulu rabbana atina. Pada lafaz may yaqulu itu kan terdapat hukum bacaan idgham nun mati bertemu ya. Namun pada huruf ya-nya ini tidak terdapat tanda tasydidnya. Kemudian iqlab tidak diberi tanda mim kecil. Kita ambil contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 209. Pada lafaz mim ba'di ma ja'atkumul bayyinah. Pada lafaz mim ba'di terdapat hukum bacaan iqlab yaitu nun mati bertemu ba. Namun di antara nun mati dan ba ini tidak terdapat tanda mim kecilnya. Dan kemudian hal domir belum menggunakan kasroh tegak dan domah terbalik. Manzil dan makro tidak terletak pada Al-Quran ini. Al-Quran ini cocok untuk orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran karena setiap pojok bawah bagian kiri memudahkan para hafiz untuk mengingat ayat terakhir yang dilafal. Sekian review Al-Quran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.